Halo guys, hari ini gue akan menjelaskan tentang Loki Cup Practice Matches. Nah, kita bisa melihat apa sih dasar-dasarnya Loki Cup ini di menu tanda tanya yang di bagian atas Practice Match. Nah, ini dibilang kalau practice match buat Loki Cup ini dimulai dari tanggal 17 Juni sampai nanti bulan Agustus. Dan akan dimulai dari jam 9, ya jam 9-an. Terus buat bisa partisipasi, kita harus punya guild yang minimal ada 40 member dan sudah join 2 jam sebelum Loki Cup Practice ini dimulai. Jadi ingat ya guys, kalau misalnya kalian belum join 2 jam sebelum Loki Cup Practice ini dimulai, kalian nggak bakal bisa ikut practice match ini. Di sini juga dibilang tentang rank points-nya. Initial points-nya itu semuanya dimulai dari 1000. Dan sekarang ini udah beragam. Kita bisa lihat initial points-nya di sini. Di bawah guildmu ada tulisan rank point. Nah itu points kamu sekarang. Dan ini dibilang kalau Loki Crab Practice ini does not contribute to the final official rankings. Jadi Loki Cup Practice ini bukan berarti oh gue tinggi jadi gue masuk atau oh gue rendah jadi gue nggak masuk. Enggak guys, ini cuman bagian practice doang. Bukan termasuk dari qualifiers. Nah terus juga dibilang tentang practice match rewards. Kita bisa lihat tentang practice match rewards-nya di bagian kanan itu ada menu rewards. Nah, ini total yang masuk, yang bakal bisa masuk ke Loki Cup-nya itu nanti ada 30, ada 64 guilds. 32 di tier A dan 32 di tier B. Kita bisa lihat di sini ya, rewards-nya. Lumayan sih rewards-nya bagus. Ini ada champion, rewards-nya ini. Terus mereka juga dapat mount. Mereka juga dapat border, chat bubble, dan juga ada portrait. Dapat nyan juga dan lumayan sih guys sebenarnya barang-barangnya. Nih lihat mountnya. Mountnya bagus. Nah tuh. Bagus nggak serigalanya? Oke, terus ada runner up. Ini juga lumayan rewards-nya. Intinya semua rewards-nya lumayan sih guys. Jadi kalau guild kalian menurut kalian mampu bisa berkompetisi buat Loki Cup ini, mendingan kalian ikut karena progresnya itu karena rewards-nya itu lumayan buat progres kalian. Ini ada top 4, top 8, top 16, dan top 32. Jadi ini buat tier A. Ini juga albumnya lumayan. Ini ada kartu Puppet, Elite Puppet yang ini tuh terakhir kali ada di rebate top up kalau nggak salah yang harus top up 5.000 nyan kayaknya. Terus ini buat tier B League. Ini ada champion. Ini mirip sama tier A, cuman ya rewards-nya emang lebih sedikit soalnya kan lebih ini tuh ujung-ujungnya kayak rewards peringkat 33 sih guys. Karena kalau kalian lihat ini mereka nggak dapat red sigils dan juga nyannya lebih sedikit. Oh enggak, nyannya sama dengan top 32 tapi rewards-nya lebih sedikit karena nggak ada red sigil dan juga uh, albumnya beda. Kalau yang tier B itu cuma dapat Ether optional album. Terus ini juga ada rewards lainnya. Ya lumayan sih semuanya dari top 1 sampai top 64 itu semuanya ada nyannya. Terus ini buat practice cup yang sekarang ini dijelasin, yang sekarang ini kita lakuin. Itu yang poin 1100 lebih yang paling tinggi itu rewards-nya ini. Ada title, ada illusion shard, dan lain-lain. Itu ada feathers, ada heart of valor, dan lain-lain. Dan ini seingat gue ini tuh rewards-nya jauh, bukan jauh juga sih. Tapi emang lebih banyak daripada rewards free grade. Jadi ya kalian harus ikut ini sih kalau bisa. Karena ya emang bagus aja buat progres casual atau kompetitif. Ya kalau bisa ikut
sekalian ikut meramaikan juga kan. Nah, terus ini buat rank point selanjutnya sampai yang paling rendah itu di 350. Enggak di nol. Ya paling rendah ternyata di nol. Ya gitulah rewards-nya. Lumayan. Terus buat buat VGL dan juga Guildmaster, kalian bisa ngeditnya ini di bagian My Guild, terus ini di bagian Appoint Elite. Nah ini kalian bisa ngedit timnya nanti di bagian sini. Nah, terus ini tuh match-nya itu mirip dengan V-Grade nanti. Jadi yang Appoint Elite ini bakal di V-Grade field. Terus nanti ada juga 40 member di Runescape. Sama nanti 40 member, sama nanti tidak terbatas di Valence. Oke. Ini juga ada dibilang tentang guide-nya. Ada gameplay, how to win, battlefields difference. Nah ini Frigate Field, Main Field. Ini tuh buat 40 orang yang di My Guild tadi yang bisa kita edit-editin. Tuh. Terus, oh ini dulu nggak ada update-nya, cuman barusan mereka update, M speed itu cap at 200. Jadi kalau misalnya kalian mau nge-stack Moonlight Illusion sama Moonlight MVP itu kan bisa nge-stack M speed-nya. Itu pastiin kalau bisa, tapi bisa nggak bisa bakal di cap di 200% sih guys. Nah ini Runescape buat sub battlefield. Ini juga maksimalnya 40 orang. Dan ini buat Valence. Ini nih di Valence ini nanti kita ngumpulin koin terus bisa disubmit ke orang itu buat nambah poin guild. Nah, ini juga dibilang mekanismenya ada Valen Valkyrie, ada Heimdall Messenger, ini yang buat Horn. Paling banyak poinnya itu dari Horn, cuman kalian juga bisa ngambil poin-poin kayak yang dari tadi di Valence, bisa ngoleksi buah-buahan buat disubmit buat dapat points. Dan sistem Runescape sama sistem V-Grid itu sama guys. Dua map yang berbeda itu sistemnya mirip, sama bahkan. Dan kalau misalnya Heimdall Messenger ini dikalahkan oleh guild lain, nanti hornnya bakal di-take. Jadi hornnya itu nanti bakal jadi milik guild lain dan mereka akan dapat poinnya. Kita nggak dapat poin dari horn lagi. Ini ada Galjar Altar. Ini ada Fenrir. Ini ada Elemental Lords. Elemental Lords-nya ada 5. Terus ini Undead Spirit. Ini lumayan, ini juga ngasih points. Nah ini yang buat Valence. Ini kita bisa ngekill mobsnya buat dapetin points, terus bisa kita submit buat points guild. Ini juga dibilang tentang point bonus, guild points. Nah, di sini akan dijelasin berapa banyak aja pointsnya. Guild points Runescape, guild points Valence, personal points, dan guild merits. Ya, untuk saat itu ini saja sih guys overview dari Loki Cup-nya. Thank you for watching.